Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan untuk meraih banyak kebajikan. Semoga sampai penghujung Ramadan kelak kita mampu maksimalkan kesempatan yang Allah berikan ini, mengisinya dengan amal-amal kebajikan terbaik sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dengan membawa predikat taqwa, la'allakum tattaqun, sebagaimana disebutkan oleh Allah, tujuan dari puasa adalah mencetak pribadi yang bertakwa. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan yang kemarin, visi keluarga muslim. Kalau yang pertama kita sudah sampaikan, visi yang pertama adalah Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran. Tugas pertama keluarga muslim, kepala rumah tangganya memastikan mampu menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Visi yang kedua adalah Allah firmankan di dalam surat At-Tur ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dalam ayat itu Allah menjanjikan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keimanannya ini diikuti oleh anak turunnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kelak kami akan pertemukan mereka di surga dengan anak keturunannya. Artinya visi keluarga muslim berikutnya adalah ingin kembali reuni di surga, berkumpul di surga bersama keluarga besarnya. Ini tentu kerinduan yang luar biasa. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita bisa berkumpul? Syaratnya adalah satu, biimanin, dengan iman yang sama. Maka kita bisa melihat bagaimana keteladanan dari seorang ayah bernama Yakub alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya ketika beliau sudah sakit keras. Anaknya dikumpulkan semuanya. Beliau ingin memastikan bahwa sepeninggal beliau anaknya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah yang Esa. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Disitulah Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, ya, ma ta'buduna min ba'di, nak, kalau ayah sudah tidak ada, siapa yang kalian sembah? Begitu jawaban anak-anaknya adalah na'budu ilahaka, kami tetap akan menyembah Tuhan engkau wahai ayah, Allah Subhanahu wa taala, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyang engkau yaitu Ibrahim ya alaihissalam. Maka begitu jawaban anak-anaknya sama bahwa mereka akan istiqomah di atas Islam, meninggallah Yakub alaihissalam dengan tenang meninggalkan generasi yang soleh, kokoh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hidup di akhir zaman bagikan mengenggam bara api. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dahsyatnya fitnah bahkan digambarkan oleh Nabi, sampai-sampai ada orang yang sore hari masih muslim, pagi harinya sudah murtad. Atau kebalikannya, pagi masih mukmin, sore sudah murtad. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan kakita'ilal mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Badiru bil a'mal, perbanyaklah kalian dengan bekal amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Kalian akan menghadapi fitnah
seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah ujian keimanan itu, ada orang yang sore masih beriman, pagi sudah murtad, atau pagi masih beriman, sore sudah murtad. Itulah ujian keimanan di akhir zaman. Maka pastikan kita jaga iman kita sebagaimana Allah minta kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir, visi keluarga muslim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, ya, hablana min azwajina, anugerahkan untuk kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Jadi kita berharap visi besar kita adalah bagaimana mendidik istri kita dengan pendidikan terbaik sehingga kelak dia menjadi pasangan yang menyejukkan mata kita. Sungguh perempuan syarat untuk masuk surga tidak hanya beramal soleh. Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau wanita sudah mampu menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahroha, dan dia mampu menunaikan puasa di bulan Ramadan, wa hafidat farjaha, dia mampu menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, kelak malaikat menunggu di pintu surga dan malaikat menawarkan, udkhulil jannata, masuklah kalian wanita yang solehah dari pintu surga manapun yang kalian pilih, kalian kehendaki. Masya Allah. Tetapi betapa beratnya yang terakhir tadi, yang keempat, taat kepada suaminya. Maka seorang suami tugasnya tidak hanya mencarikan nafkah, tapi juga membimbing agar istri menjadi istri pribadi yang solehah. Kemudian anak-anak, ini juga menjadi tugas kita para ayah untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, penyejuk mata kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Tidak hanya menjadi penyejuk mata kita, kita berharap visinya keluarga muslim adalah anak-anak kita kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya pemimpin, tetapi mimpin orang-orang yang bertakwa. Pemimpin dalam sebuah sistem yang benar, sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi keluarga muslim. Maka pastikan Anda, para ayah, para bapak dimanapun berada, kita tidak lepas dari tugas besar, ya, untuk menjadikan satu, keluarga kita dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, kita berharap reuni di surga. Yang ketiga, kita berharap anak turun kita menjadi penyejuk mata kita, dan kelak Allah takdirkan anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita mampu menjaga ketiga visi ini dan mampu menggapainya sehingga hidup kita benar-benar beruntung dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.